Dengan persoalan komunikasi, tentu ada saja kadangkala harapan-harapan di komunikasi itu tidak tercapai. Boleh jadi karena terjadi yang namanya gangguan. Gangguan itu boleh jadi baik para pemirsa sekalian, dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentunya berterima kasih kepada para pemirsaku dimanapun berada, karena selalu menikmati, selalu menyaksikan daripada tayangan channel kita ini, yaitu Mr. Koronis, komunikasi, romantis, dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saja di dalam melakukan proses komunikasi, kadangkala komunikasi itu bisa berjalan efektif, boleh juga tentunya berjalan tidak efektif. Dalam hidup ini tentunya para pemirsa sekalian, selalu ada dua yang kita hadapi. Kalau dia pertama adalah efektif, dan kalau dia tidak berhasil efektif, maka tentunya yang kedua pasti tidak efektif. Ya, saya selalu katakan bahwa ketika kita tidak menjadi pembicara dalam hal proses komunikasi, maka kita sebaiknya menjadi pendengar yang baik. Karena dua ini selalu menjadi bagian dari hidup kita dimanapun dan kapanpun. Baik para pemirsa sekalian, terkait dengan persoalan komunikasi, tentu ada saja kadangkala harapan-harapan di komunikasi itu tidak tercapai. Boleh jadi karena terjadi yang namanya gangguan. Gangguan itu boleh jadi sifatnya konflik. Ya. Makanya pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana komunikasi konflik. Ya. Sesungguhnya konflik itu hadir, ya para pemirsa sekalian, tentu adanya ketidakcocokan, ya, antara kepentingan antara dua orang atau lebih, ya, sehingga inilah yang menimbulkan rebutan di antara mereka. Kalau terjadi perebutan di antara mereka, maka sudah pasti ada benih-benih konflik yang terjadi nantinya. Ya. Oleh karena itu, ya, seseorang atau kelompok orang, ya, yang terlibat dalam konflik, ya, tentu dia berupaya selalu menggunakan teori pribadinya. Ya. Bagaimana teori pribadi itu? Tentu saja dia melihat situasi terjadinya konflik itu, dan kemudian dia melihat pengaruh pesan-pesan atau yang bisa terlibat di dalam konflik, sehingga dengan demikian dia bagaimana bisa menghindari interaksi dengan pemicu-pemicu terjadinya konflik. Makanya dia jalan secara personal, secara pribadi. Ya, berikut ini para pemirsa sekalian, ada satu kajian, ya, ada satu penelitian yang dilakukan oleh Sailors, ya, dia katakan bahwa ada 3 strategi komunikasi umum yang digunakan dalam resolusi konflik. Yang pertama para pemirsa sekalian, yaitu metode pasif, ya, atau strategi pasif. Bagaimana itu strategi pasif? Ya, yang biasa dikenal dengan metode tidak langsung. Artinya seseorang itu dapat menghindari orang-orang dan situasi yang menghasilkan konflik. Artinya bahwa ketika kita melihat bahwa terjadi satu konflik, maka ada baiknya kita menghindari orang-orang atau pesan-pesan yang bisa menimbulkan konflik menjadi lebih parah. Ya, itu namanya pesan pasif atau metode tidak langsung. Ya. Kemudian para pemirsa sekalian, yang kedua, ada yang dikenal dengan metode distributif. Ya. Bagaimana itu metode distributif? Ya, ya tentu dalam hal ini adalah bagaimana memaksimalkan, ya, keuntungan seseorang dan di lain pihak kerugian orang lain. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika seseorang itu dapat meredah konflik, maka tentunya kita beri reward, beri support
untuk maksimal sehingga dapat melerai, sehingga dapat meminimalisir konflik yang sedang terjadi. Berarti itu adalah merupakan satu keberuntungan terhadap seseorang itu. Tetapi di lain pihak bisa jadi menjadi kerugian pada orang lain. Artinya, ketika orang-orang yang hadir di situ dianggap tidak bisa menyelesaikan konflik, maka tentunya kita tidak maksimalkan untuk itu. Kita biarkan saja larut dia, ikuti dia seperti layaknya air mengalir. Ya, tetapi yang dimaksimalkan adalah personil-personil yang betul-betul dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi umum yang digunakan di dalam menangani resolusi konflik. Yang ketiga itu adalah ada yang disebut dengan metode integratif. Ya. Apa itu metode integratif? Yakni bersama-sama meraih hasil yang positif. Baik untuk setiap individu maupun tentunya untuk yang berhubungan dengan yang lain. Artinya di sini ada dua-dua pemenangnya, baik secara individu maupun juga orang-orang lain yang mengikuti itu bisa saja dapat menikmati keuntungan-keuntungan itu. Sehingga dengan demikian dia dapat bersama sehingga dapat menciptakan suasana yang tadinya konflik menjadi bisa meminimalisir perseteruan yang terjadi atau konflik yang sedang terjadi. Baik para pemirsaku dimanapun berada, inilah yang menjadi 3 strategi komunikasi umum seperti yang disampaikan oleh Schiller dalam salah satu kajiannya tentang strategi komunikasi umum yang digunakan di dalam menangani resolusi konflik. Mudah-mudahan tentu bermanfaat kepada pemirsa sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa selalu menonton channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsaku dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Koronis, ya.